Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas galbay pinjol legal itu aman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang galbay pinjol legal atau pinjaman online resmi OJK, nah teman-teman nggak usah takut sebenarnya. Kenapa saya bilang katakan nggak usah takut? Karena jika kalian galbay di pinjol legal, itu kalian gak bakalan diapa-apain teman-teman ya. Gak bakalan diapa-apain ya, atau barang-barang kalian yang berharga itu diambil. Nah, tidak seperti itu, atau kalian akan dibawa ke penjara ya, atau dibawa ke polisi. Nah, tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian itu gak usah panik. Ya, kalau misalkan kalian galbay di pinjol legal atau pinjol resmi OJK, nah jadi hanya data kalian saja ya yang di backlist oleh OJK ya, tidak bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lagi ya, ataupun pinjam uang di bank seperti itu. Nah, karena data kalian itu sudah di backlist. Nah, jadi resikonya seperti itu teman-teman ya. Jadi aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ini ya teman-teman ya, misalkan barang yang ada di rumah kalian ya, barang-barang berharga seperti kendaraan, ya barang-barang pokoknya yang berharga gitu ya, diambil gitu sama pinjol, itu tidak ada seperti itu teman-teman ya. Kalau galbay pinjol legal itu hukumannya hanya perdata saja ya. Di situ juga sudah dijelaskan ya, setiap pinjol itu pasti ada keterangannya teman-teman ya. Jadi hanya perdata saja, jadi nggak usah takut teman-teman ya. Bagi teman-teman misalkan yang belum bisa membayar tagihan di pinjol legal ya, intinya nggak usah panik teman-teman, nggak usah panik ya. Yang penting teman-teman itu ada niatan mau bayar saja teman-teman ya. Kalau hutang namanya harus dibayar kan teman-teman ya, tentunya teman-teman juga tahu ya, karena mau hutang harus dibayar. Tapi jangan takut teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak mau bayar ya, belum mampu bayar, nah teman-teman itu ya berusaha saja ya, kapan bisa bayarnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah takut sama yang namanya teroran atau DC pinjol seperti itu teman-teman ya. DC pinjol ya, apalagi teman-teman bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalkan teman-teman pinjam lagi ke salah satu pinjaman online ya, misalkan untuk menutupi hutang yang ada di pinjol sebelumnya gitu kan, seperti itu jangan sampai lakukan. Nah, kalau misalkan teman-teman melakukan seperti itu ya, gali lubang tutup lubang, jadi teman-teman itu tidak akan terlepas ya dari pinjol nantinya ya. Lebih baik galbaikan saja dulu teman-teman ya, kumpulkan uangnya ya, kumpulkan uangnya teman-teman ya, berusaha supaya teman-teman bisa membayar tagihan di pinjol seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian membiarkan lama itu memang tidak apa-apa teman-teman ya. Misalkan berbulan-bulan itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Jadi ada resikonya juga teman-teman ya. Resikonya itu tidak seseram-seram amat menurut saya ya. Jadi hanya data kita yang di backlist saja ya, bukan dibawa ke ranah hukum ataupun ada jaminan gitu kan. Kalau kita ajukan pinjaman uang di pinjol itu kan kita hanya perdata saja, tidak ada perjanjian jaminan gitu satu teman ya. Tidak seperti kita mengajukan pinjaman di bank, kan ada jaminan, misalkan sertifikat tanah, kemudian BPKB motor dan sebagainya kan, seperti itu. Tetapi kalau pinjam uang di pinjol itu kan kita hanya menggunakan KTP saja, jadi perdata saja. Jadi teman-teman itu gak usah takut ya. Misalkan kalian galbay pun ya berapa hari, pasti kalian itu akan kena denda bunga keterlambatan ya, kan seperti itu teman-teman ya. Nanti misalkan bunga keterlambatannya, misalkan kalian lambat ya, lama galbaynya ya, otomatis kan bunganya terus bertambah kan, seperti itu. Nah, jadi resikonya seperti itu saja teman-teman. Kalau masalah DC atau gimana, itu mereka adalah tugas saja ya, menagih ya, emang tujuannya seperti itu ya. Jadi intinya misalkan DC juga datang ke rumah kalian ya, terus kalian itu belum ada uangnya seperti itu, belum ada uangnya. Nah, teman-teman nggak usah takut, bilang saja sama mereka teman-teman ya, bilang saja sama mereka ya, saya belum bisa membayar tagihan yang terlewatkan seperti itu ya. Memang sih biasanya DC itu ya tidak mau dengar, pokoknya harus ada di hari itu juga
di hari itu juga. Nah, tetapi mereka juga manusia teman-teman, pasti ada toleransinya teman-teman. Paling mereka menanyakan tanggal berapa, hari apa Anda bisa bayar seperti itu. Pastinya seperti itu teman-teman ya. Mereka juga tidak akan terus-menerus di rumah kalian. Pasti mereka juga pulang teman-teman ya. Jadi ada yang sampai mengancam seperti ini teman-teman. Saya tidak akan pulang sampai Anda bisa membayar, kan ada yang seperti itu enggak mungkin teman-teman. Itu hanyalah gertakan saja supaya teman-teman mau bayar secepatnya ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau pinjol legal itu ya amannya seperti itu, tidak menyebarkan data, tidak dibawa ke ranah hukum, tidak, pokoknya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya kepada kita gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Nah, kecuali pinjol yang ilegal. Kalau pinjol ilegal itu sangat bahaya, bunganya juga besar banget, tidak mengikuti aturan OJK, kemudian data kalian bisa digunakan pinjol lagi, jadi sangat bahaya banget. Kalau pinjol legal itu intinya aman ya, kalau misalkan galbay pinjol legal. Jadi nggak usah takut teman-teman, banyak sekali ya pinjol legal ya, seperti Aku Laku, Kredit Pintar, Julo, Rupiah, Dana Rupiah, kemudian ada Kambi, kan banyak sekali teman-teman ya pinjol yang sudah legal teman-teman ya. Jadi jangan coba-coba misalkan teman-teman mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol yang ilegal ya. Kalau yang ilegal itu saya kurang setuju ya teman-teman ya. Kalau pinjol legal sih saya masih memaklumi teman-teman ya. Karena aman juga teman-teman ya kalau kita butuhnya kepepet. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya sengaja saja buat pinjam uang gitu, sengaja-sengaja gitu kan, bukan kepepet, lebih baik jangan teman-teman ya. Kalau sudah mengajukan nanti yang rasa cair nanti akan mengajukan lagi. Jadi ibaratnya kecanduan seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan kalian galbay di pinjol legal itu gak usah khawatir teman-teman ya, kalau mau masalah dibawa ke ranah hukum atau diambil jaminan itu tidak ada teman-teman ya, tidak ada hukumnya ya, dari undang-undangnya teman-teman. Lagian belum ada yang punya hutang di penjara, belum ada teman-teman ya. Nah, jadi intinya misalkan kalian galbay di salah satu pinjol legal itu gak usah khawatir, intinya kalian berusaha saja ya, berusaha saja mengumpulkan uang supaya bisa cepat membayar tagihan. Jadi kalau masalah teror-teror itu udah hal biasa ya di pinjol itu teman-teman ya. Udah hal biasa ya, kalian itu kalau misalkan diteror ya kalian respon saja, nggak usah di ini teman-teman. Kalau diabaikan itu makin menjadi teman-teman ya, makin menjadi. Kita respon saja emang lumayan cukup mengganggu gitu kan teman-teman ya. Nah, tetapi emang itu resikonya kalau galbay pinjol, tentunya kita diteror terus, ditagih-tagih terus ya. Nah, tetapi alhamdulillahnya sekarang ini ya kan, kalau misalkan ditagih pinjol itu kan ada di waktu ya, karena sudah ada aturan OJK ya, dari mulai jam 8 ya sampai jam 8 malam. Sesudah itu ya tidak akan ditagih lagi teman-teman ya. Jadi udah ada diatur ya, tidak boleh ada ancaman ya dan sebagainya seperti itu teman-teman. Ya, misalkan ada pinjol yang melakukan kekerasan kepada kalian, nah kalian bisa laporkan ke pihak yang berwajib atau ke OJK, ataupun bunga keterlambatannya besar. Bunga keterlambatannya besar, tidak mengikuti aturan OJK, kalian bisa laporkan langsung ke pihak OJK teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, kalau galbay pinjol legal, kalau misalkan kalian belum bisa bayar, ya sudah biarkan saja, daripada kalian mengajukan pinjaman uang di pinjaman online lagi ya, nantinya kalian itu tidak akan beres-beres teman-teman ya, tidak akan beres-beres. Jadi nggak usah khawatir, sanksinya hanya perdata saja dan kena bunga saja teman-teman, seperti itu. Kalau pinjol legal sih bunganya sudah diatur ya, lumayan nggak gede-gede amat gitu kan, kecil ya, bunganya kecil, per hari paling 2000 lah segituan teman-teman ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang galbay pinjol legal gak usah khawatir, pinjol legal itu aman kok teman-teman, kalau digalbaikan saja dulu teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, kalau nangin sama hutang harus dibayar ya, harus dibayar. Lagian teman-teman itu juga dulu pastinya pas pinjam uang di aplikasi pinjaman online kan teman-teman secara baik-baik ya. Jadi teman-teman juga bayarnya harus baik-baik. Tapi kalau jika masalah ada keuangan tidak bisa mampu bayar, nah teman-teman tentunya ada kewajiban untuk membayar ya. Walaupun misalkan digalbay dulu, yang penting teman-teman ada niatan aja buat bayarnya teman-teman, seperti itu ya. Supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, jadi intinya seperti itu.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Solusi Pinjol ini, jangan lupa subscribe teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke media sosial yang teman-teman miliki ya, supaya video ini ya bisa memberikan manfaat bagi nasabah pinjol yang gagal bayar teman-teman, supaya tenang ya, jangan terlalu memikirkan ya. Jadi banyak sekali ya kasus-kasus pinjol sampai bunuh diri, jangan sampai terjadi sama diri kalian ya teman-teman. Jadi intinya kalau pinjol legal itu aman teman-teman ya, hanya perdata saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.